Pemirsa Khazanah, dulu orang tua selalu menyuruh anak-anak masuk rumah ketika waktu maghrib. Alasannya banyak setan di luar. Ternyata memang apa yang dikatakan orang tua dulu itu berdasarkan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam tiba, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu, karena waktu itu setan berkeliaran. Sejam kemudian kalian dapat melepaskan mereka. Dan tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah, sekalipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian membiarkan anak-anak kalian saat matahari terbenam sampai menghilangnya kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Hadis riwayat Muslim. Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS dalam bukunya The Science of Salat menjelaskan bahwa di waktu menjelang maghrib, spektrum cahaya di alam akan berubah menjadi berwarna merah. Cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetis yang setiap spektrum warnanya memiliki frekuensi, energi, dan panjang gelombang yang berbeda. Maka jika sore berangsur menuju malam, akan terjadi perubahan spektrum warna alam yang memiliki kesamaan frekuensi dengan jin dan iblis, yaitu spektrum warna merah. Di waktu seperti inilah setan dan jin memiliki energi yang kuat karena memiliki resonansi yang sama dengan alam. Karena itu, jin bangkit dari persembunyiannya dan mulai bertebaran. Perubahan spektrum cahaya di waktu matahari tenggelam ini berpengaruh juga pada penglihatan yang terkadang menjadi kurang tajam, akibat adanya fata morgana yang disebabkan banyak interferensi antara gelombang-gelombang elektromagnetis. Lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan menutup pintu rumah, tempat makan dan tempat minum dengan menyebut nama Allah, serta memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat malam tiba? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup pintu rumah, menutup tempat makan dan minum dengan menyebut nama Allah, serta memasukkan anak-anak ke dalam rumah di waktu malam telah tiba, maka ini semua bukan tanpa alasan. Sebab di saat jin mulai gentayangan dengan jumlah yang luar biasa banyaknya, kemudian tidak lama setelah itu azan maghrib berkumandang, maka jin dan setan mulai panik, ketakutan, dan lari mencari perlindungan kemanapun mereka bisa untuk berlindung. Bisa saja setan-setan itu masuk ke dalam rumah, ke tempat makanan dan minuman, bahkan juga merasuki tubuh manusia, terutama para bayi, hingga suara azan tak terdengar oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut, hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut ulama kontemporer, setan lari ketika mendengar suara azan karena azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Ulama kontemporer lainnya juga menjelaskan, setan takut saat mendengar azan karena azan dianggap sesuatu yang sangat menakutkan bagi setan, hingga ketika rasa takut itu menguasai dirinya, maka ia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Alasan lain mengapa jin dan setan mencari perlindungan di kala maghrib dan di waktu kegelapan malam mulai berangsur mencekam, karena keluarnya mereka dalam jumlah yang sangat besar bisa mengganggu dan menindas antara satu dengan lainnya. Sehingga mereka mencari tempat berlindung yang aman bagi dirinya dan bergerak melebihi kecepatan manusia dengan berkali-kali lipat, kemudian berlindung di rumah-rumah kosong, wadah-wadah kosong, atau bisa saja merasuki tubuh manusia. Lalu apa aktivitas jin dan setan di siang hari? Sebagian ulama mengatakan bahwa setan dan jin mendiami banyak tempat di belahan bumi, baik di darat, laut maupun udara. Bahkan di tengah laut yang dalam, jin dan setan membangun kerajaannya, pusat kota, dan pemerintahannya. Selain itu, jin dan setan juga berdiam di samudera yang luas, sungai-sungai, padang-padang pasir yang luas, tempat-tempat terpencil seperti gunung, lembah, hutan, dan goa.
Bahkan jin dan setan juga tinggal berdekatan dengan manusia, seperti di atap-atap rumahnya, kamar mandi, lorong rumah, selokan, dan tempat-tempat kotor lainnya. Karena itu, ketika siang telah tiba dan bumi diterangi oleh sinar matahari, maka jin dan setan bersembunyi di tempat-tempat gelap yang kotor dimanapun mereka sukai dan tidak bergentayangan seperti di malam hari. Sebab menurut kodratnya, jin dan setan tercipta dari api, dan api tidak dapat bersinergi dengan cahaya matahari yang terang benderang. Demikian juga spektrum warna cahaya matahari tidak sama dengan spektrum warna setan, sehingga setan menjadi lemah di siang hari dan tidak mampu melakukan aktivitasnya seperti di malam hari yang gelap dan sunyi. Wallahu a'lam.